bersama. Ayah, Xiaoyan, ayo kita akan pergi ke aula perjamuan bersama. Siapa dia? Membuat keributan seperti ini di hari yang penuh sukacita. Itu sungguh sial. ayah. Aku dilecehkan. Apel, Apa? Dia. Saat aku sedang istirahat makan siang. Masuk ke kamar dan menghinaku. jadi kau benar-benar berani mati. Berani menghina putriku. Benar-benar berani menghina adikku. Tidakkah kau punya anak? Bagaimana kau bisa melakukan tindakan biadab seperti itu? Bocah, dia harus segera dipukuli sampai mati. Akta properti untuk Teluk Air Jernih. Teluk air jernih. Apa? Aku tidak menyangka kau orang tua ini. Tidak hanya seorang bajingan, tetapi juga seorang simpanan. Rumah ini. Apa kau mencurinya? Dari wanita itu. Itu milikku. Di sini tertulis dengan jelas bahwa pemiliknya adalah Xiao Yunxi. Apakah nama Anda Xiao Yunxi? Yunxi meninggalkan itu untukku. Apa kau bilang? Bahwa seorang wanita kaya untuk memeliharamu, orang tak berguna dari desa ini, memberimu villa senilai ratusan juta. Benarkah itu? Apa kau menganggap kami bodoh? The film was translated and narrated by M Media. Liu Yan, Bocah. Aku ingin melihat. Apalagi yang kau ambil? Gelang juk yang indah sekali. Gelang hijau penuh Imperial Green. Christie melelang satu model dengan kualitas lebih rendah dari yang ini. Dan itu sudah bernilai 200 juta. Gelang ini bernilai setidaknya 300 juta. Bajingan tua itu pasti mencurinya. Bajingan tua. kembalikan gelang itu padaku. Bahkan gelang yang begitu berharga. Kamu berani menipu. Jika pemilik aslinya mengetahui hal ini, mereka akan mengulitimu hidup-hidup. Jika dia mengembalikan gelang giok ini, pemilik aslinya mungkin akan memaafkannya. Tapi jika dia tidak mengembalikannya, itu akan benar-benar menjadi kehancurannya yang total. Berhenti. Selama kau mengembalikan gelang itu padaku, masalah akta properti, aku tidak akan mempermasalahkannya. Demi Xiao Hai. Kalau tidak, Membuat Xiaoyan menyesal seumur hidupnya. Kamu yang seharusnya menyesal. Xiaoyan, hancurkan, Ya hancurkan. hancurkan, hancurkan, hancurkan. Bajingan tua, aku akan membuatmu terkutuk selamanya. tidak. Aku akan membunuhmu. Siapa yang akan kamu bunuh? Kaulah yang pantas mati. Kau merobek akta properti itu. Kau juga menghancurkan gelang giok itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku bisa membuktikannya. Kita semua bisa bersaksi. Keluarga rendahan. Orang bodoh berpandangan sempit. Sarang ular beludak. Semua bersekongkol untuk berbuat salah. Berhati jahat. Memutarbalikkan kebenaran. Bodoh. Berhati dengki dan bodoh. Wanita sepertimu sama sekali tidak pantas untuk Xiao Hai. Xiaoyan, ada juga foto di sana. Orang tua ini tidak hanya dipelihara oleh wanita kaya, tetapi dia juga mengambil uangnya untuk memelihara wanita lain. Dia benar-benar hanya berpikir dengan nafsunya untuk berpikir. Ini adalah satu-satunya foto aku dan Yunxi bersama. Kembalikan foto itu padaku. Punya istri dan masih melakukan hal biadab seperti itu. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Semua yang kau lakukan hari ini, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Kau tidak pantas untuk melupakan masa lalu. Mengembalikannya padamu. Baik. Berlututlah. Merangkaklah dan mohon padaku. Bangun. Berlututlah dengan benar.
Aku ingin nyawamu. JL Train telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoyan, kau baik-baik saja. Suami, kau akhirnya di sini. Menantu yang baik. Kau harus mencari keadilan untuk Xiaoyan. Penjahat itu. Dia memperlakukan Xiaoyan. Apel, kau benar-benar. Menantu. Kau tidak akan karena insiden ini membenci Xiaoyan kita kan? Dia tidak bersalah. Suami, Mana mungkin aku bisa? Aku Chen Hai, bukan orang yang dingin dan tidak tahu terima kasih. Xiaoyan dan aku telah saling mencintai sejak kuliah hingga sekarang. Mana mungkin aku, karena hal semacam ini, meninggalkannya. Selain itu, dia adalah korban. Aku hanya menyesal bahwa ketika kau paling butuhkanku, aku gagal muncul tepat waktu untuk melindungimu. Ibu, di mana penjahat itu? Aku akan melumpuhkannya dengan tanganku sendiri. itu dia. Suami, kau harus membelaku. Apa yang terjadi padanya? Suami, kau tidak tahu? Penjahat ini secara paksa masuk ke kamarku. Dan setelah menodaiku, dia bersikeras menyangkalnya. Karena marah besar, aku memberinya pelajaran. Jangan salahkan Xiaoyan, salahkan penjahat ini. Dia didorong ke keputusasaan. Dia benar-benar mencoba mencekik Xiaoyan sampai mati. Saat itulah kami panik dan memukul kepalanya dengan botol anggur. Menantu, kita tidak sengaja memukulnya sampai mati kan? Penjahat sialan ini. Ibu, Xiaoyan, jangan khawatir. Ini adalah pembelaan diri yang dapat dibenarkan. Aku akan menangani semua akibatnya. Namun, sebenarnya aku berharap dia tidak mati. Jika dia mati, itu akan terlalu mudah baginya. Chen, dia tidak hanya mencelakai Xiaoyan, tetapi dia juga mencuri akta rumah senilai ratusan miliar. Dan gelang tak ternilai harganya. Apa? Betapa kurang ajarnya. Di mana barang curian itu? Di sini. Mereka semua ada di sini. Akta rumah dan gelang yang dia curi keduanya. Setelah kami menemukannya, untuk menghancurkan bukti, dia merobek akta rumah itu hingga berkeping-keping, dan dia menghancurkan gelang itu. Kami bahkan tidak sempat menghentikannya. Ini adalah gelang giok Imperial Grand kelas atas. Nilainya setidaknya 300 juta. Menghancurkan perhiasan yang begitu berharga. Maka sisa hidupnya hanya bisa dihabiskan di penjara. Bencana yang dikirim oleh langit mungkin bisa dihindari. Tetapi yang ditimbulkan oleh diri sendiri pasti akan terjadi. Bersikap sangat melanggar hukum. Hukum akan menghukumnya. Cukup bicara. Apa kau melihat ayahku? Ayah, Ibuku meninggal muda. Hanya ayahku yang dengan susah payah membesarkanku. Mengenai dia selalu tinggal di pedesaan. Pemikirannya agak konservatif. Jika ada di antara kalian hari ini, jika ada yang menyebarkan masalah ini sampai ke telinga ayahku, itu akan melampaui batas kesabaran Chen Hai. Ketika itu terjadi, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Chen, mohon yakinlah, bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati, saya tidak mungkin mengucapkan sepatah kata pun di luar. tepat sekali. Kami semua adalah teman baik Xiaoyan. Kami pasti tidak akan melakukan apapun yang akan merusak reputasinya. Xiaoyan adalah keponakan saya sendiri. Seluruh keluarga kami pasti akan The merahasiakannya film was juga. translated and narrated by M Media. Ngomong-ngomong Xiaoyan,
Ayahku bilang dia menyiapkan hadiah besar untukmu. Itu adalah sesuatu yang ibuku tinggalkan untuk calon menantunya. Apa? Xiaoyan, kamu terlalu memikirkannya. Orang tuaku hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin mereka mampu membeli hadiah semahal barang curian? Tidak. Mereka sudah memberiku yang terbaik dari segalanya. Xiaoyan, kamu sangat luar biasa. Ketika ayahku bertemu denganmu, dia pasti akan sangat menyukaimu. Benar, menantu. Di mana ayahmu sekarang? Haruskah kita menyetir dan menjemputnya? Tidak perlu. Ayahku ada di sini di hotel ini. Dia mungkin tertidur karena terlalu lelah. Dia ada di kamar mana? Karena semua orang sudah ada di sini. Kami belum bertemu ayahmu. Belum. Suami, apakah gaya rambutku sudah oke? Ini pertama kalinya aku bertemu ayah mertuaku. Aku ingin meninggalkan kesan yang baik padanya. Kamu sangat cantik. Ketika ayahku melihatmu, dia pasti akan sangat senang. Ibu, ayahku ada di kamar 888. Baiklah. Bagaimana ini mungkin? Ada apa Xiaoyan? Tidak. Tidak ada apa-apa. Menjauh. Pindahkan kakimu. Ini. Di mana orang yang ada di foto itu? Menantu. Mengapa Anda mencari bocah ini? Ayah, Bocah. Di mana kamu menyembunyikan orang itu? Serahkan dia padaku. Baiklah kamu tidak mau memberitahuku ya? Aku akan mencarinya sendiri. jangan panggil. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, Xiaohai, ayah, Ayah, mungkinkah dia benar-benar ayah mertuaku? tidak mungkin. Bukankah orang tua ini dari pedesaan? Bagaimana mungkin dia menjadi ayah Cheo Chen? Ada apa? Kamu menghancurkan gelang giok ayahku. Merobek fotonya. Dan melukainya parah di tanah. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu yang mematahkan lengannya. Tidak, tidak, kami tidak. Kamu yang menghancurkan gelang gioknya. Merobek fotonya. Tidak, tidak, tidak. Dan kamu membuatnya mengalami segala macam penghinaan. Dan bahkan menjatuhkannya hingga pingsan di tanah. Kami. Kamu benar-benar punya nyali besar. Kamu makan makananku, menghabiskan uangku tinggal di rumahku. Dan sekarang, kamu menjatuhkan ayahku hingga pingsan di tanah. Bagus. Penghinaan yang kamu berikan padanya. Aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Chen Hai aku adalah korbannya. Jadi kenapa, kalau dia ayahmu, dia menghinaku? Dan kamu berani menyebarkan rumor. Ayahku sama sekali bukan orang seperti itu. Cepat, bawa ayahku ke rumah sakit. Berikan dia pemeriksaan lengkap. Kau tidak diizinkan pergi. Kau tidak diizinkan pergi. Liu Yan, apa yang kamu lakukan? Masalah hari ini. Sebelum diperjelas, tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi. Aku tahu. Ibumu meninggal lebih awal.
dan ayahmu sendirian. Membesarkanmu melalui kesulitan yang luar biasa. Kau berterima kasih padanya. Dan aku juga The film menghormatinya. was translated Tapi yang dirugikan and hari ini, narrated by M Media. yang dihina jelas-jelas adalah aku. Ayahmu melakukan kejahatan. Dia adalah seorang bajingan. Aku akui aku memukulnya. Itu memang salahku. Tapi masalah dia menghinaku. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Benar Xiao Hai. Kami semua tahu, kamu adalah anak yang baik. Tapi semuanya harus didasarkan pada nalar. Kamu tidak bisa karena bakti bodohmu. Melindungi ayahmu sendiri. Xiaoyan adalah anakku. Aku membesarkannya sejak dia kecil. Orang macam apa dia? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Sejak kecil, Xiaoyan anak ini tidak pernah berbohong sedikit pun. Dan kau hari ini terlalu membela ayahmu sendiri. Kau telah sangat mengecewakan kami. Ayah, aku tidak menghinanya. Aku percaya ayahku selama lebih dari 20 tahun. Sejak aku kecil, orang macam apa ayahku itu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia sama sekali tidak mungkin menjadi bajingan. Chen Hai. Wanita macam apa yang akan bercanda tentang reputasinya sendiri? Aku tidak punya dendam masa lalu terhadap ayahmu. Mengapa aku harus memfitnahnya? Tidak bisakah kau memikirkannya dengan benar? Tepat sekali. Jika dia tidak benar-benar dihina, gadis mana yang akan berpegangan pada masalah ini dan meneriakannya agar seluruh dunia tahu Xiaoyan adalah tunanganmu? Kalian akan segera menikah. Tidakkah kau punya? Tidakkah kau bahkan punya kepercayaan paling mendasar ini padanya? Katakan, apakah aku benar-benar salah? Tapi ayahku sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Hai, meskipun Xiaoyan sejak kecil dimanjakan oleh kami, dia sedikit keras kepala, tapi sifatnya baik. Dia sama sekali tidak akan tanpa alasan memfitnah orang lain. Ayah, aku harus membawamu menemui dokter dulu. Aku tidak akan pergi. Sebelum masalah ini klarifikasi, aku tidak akan pergi. Kau terus mengklaim bahwa aku menghinamu. Kalau begitu tolong berikan buktinya. Bukti? Tentu saja aku punya bukti. Pagi ini, bukankah kau berada di lobi hotel dan memelukku? Nona muda hati-hati. Benar. Aku memang memelukmu. The film was translated and Dan kamu masih narrated mengaku by tidak M bersalah. Media. Jadi di lobi, kamu sudah menyerang Xiaoyan kami. Cukup kau mengakuinya. Aku melakukannya saat itu karena aku melihatmu hampir jatuh dan aku memelukmu untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Saat aku tersandung, kau segera mengikuti tepat di belakang dan memelukku. Jangan kira aku tidak tahu niat kotormu. Alasan kau bisa langsung memelukku justru karena kau mengikuti tepat di belakangku, terus-menerus menatapku, selalu memikirkan tentang bagaimana caranya pada siang hari masuk ke kamarku dan menghinaku. Xiaoyan benar, aku berada tepat di sebelahnya saat itu, dan aku bahkan tidak sempat bereaksi. Bagaimana mungkin dia bereaksi begitu cepat? Aku adalah seorang pemuda, dan aku bahkan tidak bereaksi tepat waktu. Bagaimana mungkin kebetulan seperti itu, bahwa orang tua sepertimu berhasil memeluknya? Aku mengerti, kamulah yang terus-menerus mengikuti Xiaoyan kami. Sungguh tak tahu malu untuk seorang pria tua. Awalnya aku pikir kau bertindak atas dorongan tiba-tiba. Sekarang tampaknya kau sudah merencanakan ini sejak lama. Ini adalah buktinya. Aku bisa bereaksi dengan cepat. Itu karena Aku tidak mau mendengar kepalsuanmu. Ini adalah bukti pertama bahwa kau menghinaku. Sejak saat itulah kau mengembangkan niat kotor itu. baiklah. Mengarang. Aku akan mendengarkanmu terus mengarang. Biar ku dengar persis jenis trik apa yang bisa kau karang. Aku mengarang. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Pukul 11 siang sampai pukul 12. Apa yang kau lakukan? Selama waktu itu, aku sedang beristirahat di kamarku. Mana buktinya? Bukti apa? Seorang saksi. Aku beristirahat sendiri di kamar. Bagaimana mungkin aku bisa? Tentu saja kau tidak punya saksi. Karena pada saat itu, kau diam-diam mengetuk pintuku. Lalu menerobos masuk ke kamarku.
dan melecehkanku. Meskipun aku berjuang mati-matian, itu sama sekali tidak berguna. Kau menutup mulutku, mencegahku berbicara. Selama 1 jam penuh. Sampai kau memuaskan hasratmu. Sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Kau bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Jika aku tidak mengalaminya sendiri, bagaimana aku bisa mengingatnya dengan begitu jelas? Carl, setelah dia meninggalkan ruangan, dia juga melanggar gadis lain. Tuan Chen, saya tahu, keluarga Anda kaya dan berpengaruh. Anda muda dan menjanjikan, dan berbakti. Tapi, ayahmu melecehkan Xiaoyan. Ini adalah fakta. Dia hanyalah pelaku pelecehan seksual murni. Dia sudah melampaui batas moral. Itu benar, kami memang menyentuhnya. Tapi itu karena dia yang salah duluan. Ayah kamu baik-baik saja. Kalian semua. Kalian bicara omong kosong belaka. Memutarbalikkan fakta. Saat itu, saya jelas-jelas sedang beristirahat di kamar saya. Siapa yang mengetuk pintu itu? Pelanggaran apa? Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan sekarang kau masih tidak mau mengakuinya. Ya, kau melecehkanku. Memang tidak ada yang melihatnya. Tapi bagaimana dengan gadis muda yang keluar dari kamarmu? Rambutnya berantakan. Dan dia terengah-engah. Kita semua melihatnya. Dan kau masih tidak mau mengakuinya. Kau benar-benar bejat secara moral. Pelaku kejahatan seksual. Gadis muda yang mana? Dia adalah sekretaris saya. Seorang sekretaris. Chen Hai memberitahuku segalanya. Kau hanyalah pria dari pedesaan. Seorang petani. Dari mana kau mendapatkan seorang sekretaris? Aku. Tapi kamu sudah bicara banyak. Itu semua hanya spekulasimu. Kamu tidak punya bukti langsung untuk membuktikan bahwa masalah ini benar. Jadi setelah semua yang kukatakan, kau masih tidak percaya padaku. Bukti apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin aku menyimpan cairan menjijikan itu semuanya di dalam tubuhku, agar kau bisa membawanya kapan saja ke rumah sakit untuk diperiksa, begitukah? Chen Hai, tahukah kau? Hasil pemeriksaan kehamilan. Aku hamil. Apakah kamu serius? Kamu hamil? Awalnya, aku ingin memberimu kejutan. Di pernikahan, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun kepercayaan padaku. Xiaoyan, kembalilah. Anak itu tidak bersalah. Anak itu tidak bersalah. Bagaimana denganku? Sebagai seorang wanita, apakah aku akan menggunakan reputasiku, kepolosanku, dan anakku untuk memfitnah ayah mertuaku sendiri? Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat hentikan dia. Xiaoyan, Itu adalah kura-kura emas kita. olah perjamuan pernikahan ada di bawah. Jika ini tersebar, wajah keluarga Liu kita akan hancur total. Ibu hanya menanyakan satu hal padamu. Apakah kau masih mencintai Xiao Hai? Karena memang begitu. Kita semua sekarang adalah keluarga. Sandiwara ini harus berakhir di sini. Meskipun ayah Xiao Hai awalnya bersalah, tetapi kami juga memiliki kekurangan. Kami seharusnya tidak memukulnya. Tapi bagaimanapun juga, kau sudah mengandung anak Xiao Hai. Anak itu tidak bersalah, bukan? Ya. Anak itu tidak bersalah. Menurut pendapat saya, masalah ini seharusnya dianggap selesai. Kalian berdua menjalani hidup bersama. Lebih baik daripada apapun. Xiao Hai, bagaimana menurutmu? Ya. Ayah, aku akan membawamu dulu untuk menemui dokter pribadi. Tuan tua, mari kita pergi. Saya tidak akan Film pergi. was translated and narrated by Mengapa Emily. saya harus pergi? Sebelum kebenaran masalah ini terungkap. Saya tidak akan pergi. Sekarang. Panggil polisi. Apel, panggil polisi. Besan yang terhormat, Anda harus mempertimbangkan kembali. Penghinaan dan pencemaran nama baik adalah kejahatan serius jika masalah ini meningkat dan kasus diajukan. Bahkan jika Xiaoyan memberikan surat pengampunan, tanpa 10 atau 8 tahun, Anda tidak akan bisa keluar. Ayah, ini Xiao Hai. Ayahmu mengajarimu sejak kecil untuk bersikap jujur dan tegas. Saya tahu kamu mengkhawatirkan saya. Tetapi mengenai insiden hari ini, saya tidak melakukannya. Tahun kamu berusia 6 tahun. Ibumu pergi selama 18 tahun penuh.
Hati saya tidak bisa menampung orang lain. Apalagi membiarkan orang luar menyebarkan rumor tentang saya mengenai masalah ini. Rumor apa? Besan yang terhormat. Apakah penghinaan dan pencemaran nama baik ini benar atau tidak lagi penting. Yang penting sekarang adalah bahwa Xiaoyan sudah mengandung anak Xiaohai, mengandung cucu Anda. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan insiden ini memengaruhi hubungan mereka dan memengaruhi masa depan anak itu? Justru karena dia sedang mengandung anak Xiaohai, saya bahkan lebih tidak bisa mentoleransi fitnahnya terhadap saya. Menikahi istri yang tidak pantas merusak 3 generasi. Wanita seperti dia penuh kebohongan dan memutarbalikkan benar dan salah. Wanita yang tidak masuk akal. Pada dasarnya tidak pantas menjadi istri Xiaohai. Dia bahkan tidak pantas menjadi seorang ibu. Kau bajingan tua. Kau tidak hanya menghinaku, sekarang kau bahkan ingin memisahkan putramu dan aku. Karena kau seperti ini. Maka jangan salahkan aku, memanggil polisi ya. Aku akan menelepon mereka. Aku ingin polisi melihat bagaimana kau mempermalukan usiamu dan menghina menantumu sendiri. Omong kosong. Xiaohai, cepat bujuk ayahmu. Apakah kamu benar-benar ingin mengubah masalah ini menjadi kekacauan seperti ini? The film Begitu was polisi tiba, translated sudah and terlambat untuk narrated menyesal. by M. Ayah, aku Media. percaya padamu. Tapi lupakan saja soal memanggil polisi. Jangan hentikan saya. Biarkan dia memanggil polisi. Besan yang terhormat. Chen Hai, ini adalah perbuatan ayahmu sendiri. Kita tidak bisa memanggil polisi. Ayah, apapun yang terjadi, Liu Yan sedang mengandung anakku di perutnya. Begitu polisi dipanggil, apapun hasilnya, keluarga Chen kita, termasuk anak di perut Liu Yan, akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Menjadi bahan tertawaan itu tidak menakutkan. Dianggap bajingan itulah yang paling menakutkan. Xiaohai, saya beritahu kamu. Berjuang untuk membuktikan ketidakbersalahanmu tidak memalukan. Demi reputasi, mengakui fitnah yang tidak berdasar. Saat itulah kamu benar-benar menjadi badut. Itulah saat kau menjadi bahan ejekan orang lain. Tapi, Jika kamu masih mengakui saya sebagai ayahmu, maka biarkan dia menelepon. besan yang terhormat besar. Telepon. Jika kau ingin menelepon, teleponlah. Aku ingin melihat, ketika polisi tiba nanti, apakah kau masih bisa sekeras ini? Hei! Aku ingin menelepon polisi. Aku dihina oleh ayah mertuaku. Bagus. Polisi akan segera tiba. Aku akan membuatmu membusuk di penjara. Apa yang terjadi? Siapa yang memanggil polisi? Pak polisi. Akulah yang menelpon polisi. Itu dia. Saat aku sedang istirahat makan siang, dia menerobos masuk ke kamar dan menghinaku. Penghinaan adalah pelanggaran serius. Ini sama sekali bukan masalah sepele. Bisakah Anda bertanggung jawab atas perkataan Anda? Aku tidak berbohong. Jika aku bisa, aku akan berharap lebih dari siapapun bahwa insiden ini tidak pernah terjadi. Mengenai tuduhan wanita muda ini, apa yang harus Anda katakan? Orang yang tidak bersalah tidak perlu pembelaan. Tuduhan Liu Yan adalah fitnah murni dan sama sekali tidak berdasar. Saya tanya kamu, ayah macam apa yang pada hari pertunangan akan menghina menantunya sendiri? Ini benar-benar tidak masuk akal. Kalau begitu, petugas Li, kalian berdua ambil rekaman pengawasan hotel. Apa sebenarnya kebenarannya? Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Mengerti, Kapten Shen? Besanku, mengapa Anda harus melakukan ini? Ini jelas sesuatu yang bisa kita lupakan. Namun Anda bersikeras membuatnya begitu serius. Sekarang lihat apa yang terjadi. Bahkan surat pengampunan Xiaoyan tidak berguna sekarang. Saya tidak membutuhkannya. Apakah itu fitnah atau fakta? Kita akan segera tahu. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada apa-apa, Kapten Shen? Video pengawasan hotel dari pukul 10 sampai pukul 1 siang mengalami kegagalan teknis. Hanya ada suara, tidak ada gambar. Jadi begitu. Aku heran bagaimana kau bisa menghinaku lalu. Masih bisa begitu tenang dan santai. Jadi kau sudah video pengawasan hotel menghancurkannya. Pantas saja orang tua ini begitu berani. Ternyata dia sudah memasang jebakan, menunggu kita berjalan tepat ke dalamnya. Ayah, Saya juga tidak tahu mengapa pengawasan itu rusak.
Kau tidak melakukannya? Lalu, siapa yang melakukannya? Apakah aku yang melakukannya? Meskipun tidak ada gambar, bukan berarti tanpa temuan. Siapa itu? Itu kau. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Hentikan. Kau menyakitiku. Putriku yang malang. Bukti ini tak terbantahkan. Apalagi yang harus Anda katakan? Xiaohai, fakta ada tepat di depan matamu. Apakah kamu masih akan membela ayahmu? Kamu dan Xiaoyan sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kalian akan segera menikah. Kalian akan segera bersama. Terlebih lagi dia mengandung anakmu. Apakah kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan paling dasar? Tersisa, apakah kamu pantas untuknya? Aku. Awalnya mempertimbangkan kasih sayang bertahun-tahun antara kau dan Xiaoyan. Kami akan berkompromi dan membiarkan masalah ini berlalu. Tapi ayahmu terlalu mendominasi, menolak untuk mengalah sedikit pun, membuat Xiaoyan kami menderita untuk kedua kalinya. Chen Hai. Apakah kau ini laki-laki? Apakah kau punya rasa tanggung jawab? Xiaohai, percayalah pada saya. Saya benar-benar tidak melakukan ini. Selain itu, rekaman ini juga tidak membuktikan apa-apa. Itu hanya segmen ucapan. Itu tidak dapat dihitung sebagai bukti. Apakah kau menyiratkan bahwa rekaman ini direkayasa olehku, bahwa demi menjebak ayah mertuaku sendiri? Aku tanpa malu-malu berteriak di kamar selama 1 jam. Omong kosong belaka. Bukankah ini mutiara dari kalungku? Bagaimana itu bisa berakhir di sakumu? Tepat sekali. Ini adalah mutiara dari leher Xiaoyan. Aku sudah melihatnya. Mutiara ini memang berasal dari kalung Xiaoyan. Sekarang kita punya kesaksian manusia dan bukti fisik. Aku ingin lihat bagaimana kau mencoba membantah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mutiara ini bisa masuk ke saku saya? Mengapa itu ada di sakumu? Karena kau menerobos masuk ke kamarku. Karena kau menghinaku. Karena kau mematahkan kalungku. Itulah mengapa mutiara ini menyelinap ke sakumu. Kamu berbicara omong kosong. Aku berbicara omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, mutiara dari kalungku, mengapa ada di sakumu? Kamu sangat mengecewakanku. Xiaohai, kamu juga tidak percaya pada saya. Bagaimana kamu berharap aku bisa mempercayaimu? Jika kamu bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, mengapa aku harus meragukanmu? Aku. Chen Hai, jika kau masih ingin menikahiku, jika kau masih menginginkan anak ini, maka kau harus bergabung denganku untuk menuntut ayahmu atas penghinaan. Apa katamu? Kamu ingin aku bergabung denganmu untuk menuntut ayahku atas penghinaan? Chen Hai, kau telah menyalahkanku. Kau bahkan lebih menyalahi bayi di perutku. Dia adalah ayahmu, jadi kau mempercayainya. Jadi kau hanya mendengarkan ceritanya saja. Tetapi kau juga ayah dari anak kita. Bisakah kau menghadapi kami ibu dan anak? Apakah kau masih memiliki tanggung jawab seorang pria? Komitmen seorang suami. Xiaoyan demi dirimu telah hamil selama sebulan penuh. Tahukah kau seberapa banyak penderitaan yang dia alami? Kau sama sekali tidak peduli padanya. Sayang sekali Xiaoyan selalu memberitahu kami betapa baiknya kau padanya, betapa kau menyayanginya. Baru setelah bertemu denganmu hari ini kami menyadari, itu semua hanya angan-angan dari pihak Xiaoyan. Dalam hatimu, kau tidak pernah benar-benar menganggapnya keluarga, karena kau tidak pernah sekalipun memperlakukanku sebagai istrimu, kekasihmu. Maka pernikahan ini, biarkan dibatalkan. Xiaoyan, Aku akan menemanimu. Aku akan bergabung denganmu untuk menuntut ayahku. urusan di luar. Ya Tuan. Pengadilan Rakyat Kota Haidu. Sidang pengadilan sekarang dimulai. Hakim Ketua. Penggugat silakan. Sampaikan klaim Anda. Penggugat. Aku menuntut ayah mertuaku Chen Fan. Pada hari pertunanganku, saat aku sedang tidur siang, dia menerobos masuk ke kamar dan melanggar kehormatanku. Ya. Aku menuntut ayahku Chen Fan karena melanggar istriku Liu Yang. Karena tak ada kerjaan, aku datang menonton sidang.
Aku tidak menyangka ini akan begitu sensasional. Ayah mertua melecehkan menantu perempuan. Apakah itu nyata atau palsu? Bagaimana ini bisa palsu? Tidakkah Anda melihat putra orang tua itu bahkan berdiri untuk menuntutnya? Sungguh binatang buas. Diam. Silakan tunjukkan bukti Anda. Hakim yang mulia. Di dalam drive USB ini adalah video pengawasan hotel. Rekaman di dalamnya dirusak dengan sengaja oleh orang ini. Tetapi suara dia melanggar kehormatanku. Berlangsung selama 1 jam. Terekam sepenuhnya. Kamu berbicara omong kosong, Liu Yan. Ini adalah fitnah. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Diam. Terdakwa. Ini belum giliran Anda untuk berbicara. Mohon jangan mengganggu persidangan. Penggugat lanjutkan. Hakim yang mulia. Saya meminta untuk memutar segmen ini di pengadilan. Rekaman audio yang rusak. Apa yang kau lakukan? Hentikan, hentikan. Kau menyakitiku. Hentikan, hentikan. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Sungguh binatang. Tercela. Sial. Ini benar-benar nyata. Pria tua ini terlalu tercela. Sungguh binatang buas. Dia bahkan tidak mengampuni menantunya sendiri. Jangan dilepaskan. Sungguh binatang buas. Orang tua ini harus membusuk di penjara. Dan ada ini. Ini adalah mutiara yang tidak sengaja jatuh ke saku jaketnya saat dia melanggar saya. Mengenai poin ini, suami saya bisa bersaksi. Benar. Mutiara ini berasal dari kalung istriku. Selain itu ditemukan di dalam saku ayahku. Ketika itu terungkap, Kamu. tergugat. Mengenai bukti yang diajukan oleh penggugat, apa yang ingin Anda katakan? Hakim yang mulia, saya menjamin atas kehormatan saya tidak merusak video itu. Dan saya jelas tidak melanggar Liu Yan. Mengenai rekaman itu dan mutiara itu, bagaimana saya bisa tahu? Bagaimana itu bisa berakhir di saku saya? Aku benci. Jika kau tidak melakukannya, apakah menantumu tidak punya pekerjaan lain dan menuduhmu secara palsu? Tepat sekali. Bukti ada tepat di depan mata Anda. Dan Anda masih tidak mau mengakuinya? Orang tua busuk itu. Hakim pasti akan menyampaikan putusan yang paling adil. Tangkap orang tua ini dan segera eksekusi dia. Eksekusi dia. Eksekusi dia? Diam. Penggugat. Apakah Anda punya bukti lain? Tentu saja. Saya juga punya saksi. Hadirkan para saksi. Hakim yang mulia. Dia orangnya. Dialah yang menghina Xiao Yan. Pada saat itu, kami mendengar Xiao Yan di dalam kamar, menangis kesakitan. Kami segera bergegas ke sana. Kami secara pribadi melihat pria ini melarikan diri dari kamar Xiao Yan dalam kepanikan. Kamu berbicara omong kosong. Saya sama sekali tidak melakukannya. Bagaimana mungkin kamu bisa melihat saya? Kamu memalsukan bukti. Ini bisa menyebabkan hukuman penjara. Bukan mereka yang akan masuk penjara. Hanya kamu saja dasar bajingan. Kamu. Dasar jalan. Diam. Tergugat dan penggugat mohon tetap tenang. Silakan lanjutkan. Kami semua bisa bersaksi. Penghinaannya terhadap Xiaoyan bukanlah dorongan sesaat, tapi sudah direncanakan. Saat dia berada di lobi hotel, dia sudah melecehkan Xiaoyan. Benar sekali. Kita semua bisa bersaksi tentang hal itu. Kalian semua. Ayah. Baik saksi maupun bukti fisik sudah ada. Sampai kapan ayah akan terus membantah? Sampai kapan? Sejak aku kecil, ayah mengajariku untuk hidup lurus dan terhormat. Dan bertanggung jawab atas tindakanku. Kenapa ketika itu menyangkut ayah? Ayah benar-benar melupakan segalanya? Xiao Hai. Tapi ayah benar-benar tidak melakukannya. Tidak melakukannya? Mutiara. Rekaman audio. Para saksi. Bukti-bukti ini. Bagaimana ayah menjelaskannya? Ayah. Aku menyarankan untuk mencarikan ayah seorang tante, untuk menemani ayah. Ayah bilang tidak mau. Ayah bilang tidak bisa melupakan mama. Ayah bilang mama adalah satu-satunya di hati ayah, bahwa tidak ada orang lain. Lihat apa yang ayah lakukan sekarang. Ayah menghina Xiao Yan.
Ayah menghina menantu ayah sendiri. Apakah ayah pantas bagiku? Apakah ayah pantas bagi mama? Apakah ayah pantas bagi cucu ayah yang belum lahir? Xiao Hai. Tapi ayah benar-benar tidak melakukannya. Mengapa kamu tidak mau percaya pada saya saja? Percaya ayah? Bagaimana aku bisa percaya ayah? Apakah fakta akan percaya ayah? Apakah hukum akan percaya ayah? Siapa sangka bahwa ayah sendiri benar-benar akan melakukan tindakan yang lebih buruk dari binatang. Dan istrinya sedang hamil. Sungguh dosa yang mengerikan. Tergugat. Anda, apakah ada hal The lain film yang was ingin Anda translated sampaikan? and narrated by M Media. Penggugat, Liu Yan, Chen Hai, menggugat tergugat Chen Fan dalam kasus penghinaan dan penyerangan. Persidangan kini terbuka untuk umum. Persidangan diakhiri. Pengadilan memutuskan bahwa Chen Fan bersalah atas penghinaan dan penyerangan. Kini dijatuhi hukuman penjara tetap selama 15 tahun. Orang tua, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menikah dengan keluarga bergengsi. Tidak ada. Aku benci. Pria tua ini hanya dihukum 15 tahun. Dia lolos terlalu mudah. Tepat sekali. Dia bahkan tidak mengampuni menantunya sendiri. Dia seharusnya segera dieksekusi. Benar. Awalnya Anda tahu, demi Xiao Hai. Xiao yang tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Namun dia sendiri bersikeras mencari mati. Dia yang mencari masalah ini sendiri dan tidak bisa diselamatkan. Suami, saya tahu kamu merasa enggan. Saya juga tahu bahwa tidak mudah baginya membesarkanmu sendirian. Tapi mengenai masalah ini, kita bukan yang bersalah. Apalagi, kita sudah memberinya kesempatan, bukan? Benar Xiao Hai. Awalnya demi Anda. Kami tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Dialah yang terus-menerus mengganggu kami, bersikeras memfitnah Xiao Yan. Sekarang, setelah jatuh ke titik ini, Xiao Hai, lihat. Para kerabat masih menunggu kabar. Bagaimana kalau kita mengadakan lagi upacara pertunangan? Benar sekali. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan masalah ini memengaruhi upacara pertunanganmu. Begitu banyak orang yang menunggu. Jika ini tersebar, itu akan terlalu memalukan. Suami, suami, ayo pergi. tunggu aku. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali. Suami. Silakan. Bagaimanapun dia sudah di dalam. Tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan. Ayah. Dengan adanya bukti manusia dan materi, sampai kapan ayah akan terus membantah dan menyangkalnya? Tidak melakukannya. Mutiara itu, rekaman audio, kesaksian saksi, bukti-bukti ini. Bagaimana ayah menjelaskannya? Percaya ayah? Bagaimana aku bisa percaya ayah? Apakah fakta akan percaya ayah? Apakah hukum akan percaya ayah? Pengadilan ini memutuskan bahwa Chen Fan bersalah atas tindak pidana penghinaan. Kini dijatuhi hukuman penjara tetap selama 15 tahun. Yunsi, katakan padaku, bukankah saya telah menjalani kehidupan yang sangat gagal? Menantu perempuan saya memfitnah saya. Dan bahkan anak saya tidak percaya pada saya. Chen Fan, seseorang ingin bertemu dengan Anda.
Xiao Hai. Kamu masih percaya pada saya, kan? Kamu percaya pada saya. Ayah benar-benar tidak melakukannya. Masalah ini, saya akan menyelidiki secara menyeluruh. Saya akan mengungkapkannya sampai tuntas. Ayah, hentikan pembicaraan ini, dan hentikan perdebatan ini. Aku datang ke sini hari ini untuk menemui ayah. Untuk terakhir kalinya. Aku akan menikahi Xiaoyan. Untuk mencegah dia merasa tertekan. Untuk mencegah anak itu tahu memiliki kakak seperti ayam. Aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Tolong, jangan ganggu kami lagi. Sayang. Sayang. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kalau begitu ayo pergi. Wanita ini. Mengapa dia terlihat seperti pernah kulihat? Presiden Yu, mengapa Anda di sini? Presiden Yu, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Siapa kamu? Dengan hak apa kamu? Shanghai, aku tidak menyangka. Kamu benar-benar sebodoh ini. Sampai kamu benar-benar percaya kata-kata fitnah wanita ini dan mengirim ayahmu ke penjara. Presiden Yu, bahkan jika Anda adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Shenku, Anda tidak berhak menyentuhku. Dan bahkan lebih tidak berhak untuk mengomentari urusan keluargaku, memberikan penilaian. Ya, aku tidak memenuhi syarat, tapi ini adalah tamparan yang kuberikan atas nama ayahmu. Tamparan pertama ini untuk ketidaksetiaan dan kurangnya baktimu. Tamparan kedua adalah untuk ketidakmanusiawian dan ketidakadilanmu. Tamparan ketiga adalah untuk kebutaan The mata film dan was hatimu. translated Apa maksud and Anda dengan itu? narrated by Pengadilan sudah Media. menjatuhkan putusannya. Hak apa yang kamu miliki? Untuk mengkritik di sini, hati-hati saya bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Pengadilan menghukumnya kan? Itu baru sidang pertama. Sidang kedua akan segera dimulai. Sebelum kebenaran terungkap, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Shanghai, sebentar lagi kau akan tahu betapa konyolnya kesalahanmu. Betapa besarnya kau telah menyakiti ayahmu. Apa yang Anda bicarakan? Tergugat. Bukankah putusan sudah dijatuhkan di sidang pertama? Pria tua ini masih ingin membatalkan kasusnya. Dia benar-benar berpikir dia tidak mati cukup cepat. Jika kali ini, dia tidak bisa menghasilkan bukti yang menguntungkan. Saya khawatir, hukumannya akan lebih berat lagi. Bahkan sekarang dia masih tidak mau menyerah. Saya ingin melihat bagaimana dia berencana membalikkan kasus ini. Diam, sidang kedua kini dimulai. Oleh tergugat, ajukan permintaan banding. Serta fakta dan bukti. Hakim yang mulia, saya adalah pengacara kuasa hukum tergugat. Saya punya di sini alibi untuk klaim saya. Tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Benar-benar ada bukti. Apakah itu benar atau salah? Saya dengar, dia adalah bos dari perusahaan terbuka tertentu. Mungkinkah demi melindungi ayahnya sendiri? Bersalah atas penghinaan dan penyerangan. Namun diam-diam, mengarang bukti untuk membalikan kasus ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Sayang, saya percaya padamu. Jangan khawatir. Begitu banyak mata yang mengawasi kita. Mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Bahkan jika modal mencoba manipulasi di balik layar, jangan pernah berpikir untuk membalikkan hitam dan putih serta menabur perselisihan. Jaring surga luas. Meskipun jeratnya kasar, tidak ada yang luput. Saya percaya siapa yang benar dan siapa yang salah. Hukum secara alami akan memberikan putusan yang adil. Mohon yakinlah. Berpura-pura. Saya ingin lihat bukti, apa yang bisa kamu tunjukkan? Hakim yang mulia, antara pukul 10 dan pukul 11, Chen Fan berada di kamarnya. Terbukti melakukan penghinaan dan penyerangan. Ini adalah rekaman aslinya.
yang cukup untuk membuktikan bahwa pada saat kejadian, klien kami tidak berada di tempat kejadian. Kami meminta agar rekaman ini diputar di pengadilan. Bagaimana ini mungkin? Saya harus mengingatkan kalian bertiga di sini. Melakukan sumpah palsu dalam tuntutan pidana. Jika keadaannya parah, diancam hukuman 3 tahun ke atas, namun tidak sampai 7 tahun penjara. Jika Anda mengakui kesalahan Anda sekarang, mungkin keringanan hukuman dapat diberikan. Jika tidak, seserius itukah? Apa-apa yang harus kita lakukan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jika Chen Fan punya bukti, dia pasti sudah menunjukkannya sejak lama. Bagaimana mungkin dia menunggu sampai sekarang? Dia mencoba untuk, Yang Mulia, dia mengintimidasi saksi-saksi saya. Penasihat hukum pembela, Anda mengklaim mereka melakukan sumpah palsu. Kalau begitu, apakah Anda punya bukti? Yang Mulia Hakim, semua bukti ada di drive USB ini. Setelah diputar, semuanya akan terungkap. The film was translated and narrated by Mendengar dia M Media. berbicara dengan begitu percaya diri, ini tidak mungkin benar kan? Ini benar-benar tuduhan palsu. Tidak ada wanita yang akan mempertaruhkan kehormatannya sendiri untuk menuduh orang lain secara palsu kan? Apalagi menuduh calon ayah mertuanya sendiri secara palsu. Saya tidak percaya. Tebak. Tebak di mana kita berada. Kami sudah sampai di hotel. Aku membawamu ke sini untuk menghadiri pernikahan Xiao Hai. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, putra kita sudah berusia 24 tahun. Kau sudah pergi selama 18 tahun. Dulu kau bilang padaku untuk membesarkan Xiao Hai dengan baik, agar dia tidak tersesat, dan membiarkannya tumbuh sukses. Jangan sedih. Hanya karena kau sudah tiada, jangan makan makanan dingin. Jangan minum cairan panas. Kau cerewet sekali. Ya sekarang sudah baik-baik saja. Si nakal kecil itu sudah dewasa. Dia baru saja menceramahi aku di bawah. Dia bilang padaku hei. Mengeluh bahwa pakaianku kuno. Dan bahkan menyiapkan setelan jas untukku. Anak itu sudah dewasa. Ayah, aku sudah bilang ayah harus berpakaian rapi. Mengapa ayah masih berpakaian seperti orang desa? Jangan ikut campur urusanku kau. Aku bilang padamu anak muda. Kau baru saja memulai perusahaan kecil. Dan sekarang kau jadi sombong ya. Kau bahkan tak memberitahuku soal pertunanganmu. Apakah kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Ayah, urusanku sendiri. Aku bisa memutuskan sendiri. Baiklah. Aku sudah menyiapkan setelan formal untuk ayah. Cepat pergi dan ganti di kamar ayah. Tapi tak ada yang lebih mengenal putra selain ayahnya. Apakah dia baik-baik saja atau tidak? Aku bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa tahun terakhir sejak dia memulai bisnisnya. Semuanya tidak mudah baginya. Istri, kau selalu mengatakan bahwa aku bodoh dan memiliki temperamen keras kepala yang buruk, persis seperti batu di dalam jamban. Dulu aku hanya berpikir, kau tahu, karena kau ada di sini, kan, Xiao Hai pasti akan bisa tumbuh dengan bahagia dan sehat. Hanya setelah kau pergi barulah aku sadar, aku bukanlah ayah yang kompeten. Dulu, Xiao Hai berusia 6 tahun. Aku hanya berpikir kau tahu, seorang anak berusia 6 tahun, apa yang mungkin dia pahami. Jadi aku memberitahunya, aku bilang selama kau bersikap baik dan tumbuh dengan patuh, ibu akan datang menemuimu suatu hari nanti. Mengenai anak itu, aku pikir mengatakan The film kebohongan was akan translated menyelesaikan masalah. and Siapa narrated sangka by M Media. bahwa setiap sore sepulang sekolah, dia akan pergi ke makammu untuk menemuimu. Anak ini, dia masih sangat muda, namun dia tahu segalanya. Dia mengerti segalanya. Kemudian Xiao Hai diterima di universitas. Anak itu belajar dengan baik, tapi dia belum pernah bepergian jauh dari rumah. Aku berpikir dalam hati, maksudku aku
ingin memberinya beberapa patah kata nasihat. Aku punya banyak hal untuk dikatakan. Aku ingin mengobrol panjang lebar dengan anak itu. Tapi ketika kata-kata itu sampai di bibirku, kata-kata itu mereka hanya tidak mau keluar. Dia baru menyadarinya setelah itu. Mobil sudah melaju jauh. Saat itulah, aku akhirnya sadar. Aku berlari mengejar mobil. Berlari sepanjang jalan tahu-tahu. Lihat, ini, tahun-tahun terakhir. Ini adalah tiket dari saat aku pergi menemui Xiao Hai. Dia sendirian di sekolah. Bagaimana mungkin aku bisa merasa tenang? Aku takut dia tidak cukup makan. Aku takut dia tidak berpakaian dengan benar. Aku takut teman-teman sekelasnya akan mengganggunya. Ayah. Dengan saksi dan bukti fisik semuanya hadir. Sampai kapan ayah akan terus membantah dan menyangkalnya? Tidak melakukannya. Mutiara. Audio itu. Para saksi. Semua bukti ini. Bagaimana ayah menjelaskannya? Bagaimana aku bisa percaya ayah? Apakah fakta akan percaya ayah? Apakah hukum akan percaya ayah? Hentikan pembicaraan ini, dan hentikan upaya menyangkalnya. Aku datang ke sini hari ini untuk menemui ayah. Untuk terakhir kalinya, aku akan menikahi Xiao Yan. Untuk mencegah dia merasa tertekan. Untuk mencegah anak itu tahu. Memiliki kakak seperti ayah, aku tidak akan kembali lagi di masa depan. Aku juga meminta ayah, tolong berhenti mengganggu kami. Ayah. Tahun itu aku berada di tahun terakhir sekolah menengah. Ibuku meninggal dunia. Ayahku tidak memberitahuku. Kemudian untuk membalas dendam padanya, aku memilih universitas terjauh dari rumah. Dan kemudian aku tidak pernah kembali. Sampai ayahku meninggal dunia. Baru saat itu aku menyadari bahwa dia sebenarnya setiap bulan akan pergi ke sekolahku untuk menemuiku. Tapi dia tidak pernah memberitahuku. Dia jelas sangat mencintaiku. Tapi mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Sampai dia meninggal dunia. Baru saat itu aku menyadari. Ayah. Tolong bangun. Aku tidak menyalahkanmu. Chen Fan, ini adalah ruang sidang. Yang kita bahas sekarang adalah masalah kamu menghina saya. Ini bukan tempat bagi kalian berdua ayah dan anak untuk membuat pertunjukan. Hakim yang mulia, tolong hentikan sandiwara ini. Hakim. Video ini adalah bukti yang cukup bahwa pada saat insiden terjadi, klien saya, Tuan Chen Fan, berada di kamar 888 dan tidak berada di kamar Liu Yang. Menghinanya, ini adalah fitnah. Tepat sekali, waktunya jelas tidak cocok. Saya tidak percaya, saya sangat mempercayainya. Jalan ini, bagaimana ini bisa terjadi? Liu Yang, kau berbohong padaku. Tidak. Tidak seperti itu. Pikirkan baik-baik. Jika dia tidak menghina saya, lalu mutiara dari kalung saya, bagaimana mungkin itu ada di sakunya? Kenapa? Pikirkan baik-baik. Mengapa? Anda akan segera tahu. Hakim yang mulia, Ibu juri, saya sekarang meminta Anda untuk memutar segmen video kedua. Berhenti. Tepat di sini. Lihat, mutiara dari kalung itu jatuh ke dalam saku. Jadi itulah yang terjadi. Jadi saat ini. Benar sekali. Tepat pada saat ini. Penggugat dan temannya, saat berjalan, tidak memperhatikan langkah mereka, hampir terpeleset dan jatuh. Klien sayalah, Tuan Chen Fan, yang bertindak cepat dan menopangnya tepat waktu. Juga pada saat itu, mutiara itu jatuh ke saku klien saya, namun tanpa diduga. Penggugat memfitnahnya karena hal ini, penghinaan, dan menggunakan mutiara itu sebagai bukti. Ini benar-benar tidak tahu malu. Ini hanyalah petani dan ular. Dan bahkan menggigitnya kembali. Jalang ini, dan teman-teman wanitanya ini, membantunya memutarbalikkan fakta, memfitnah orang baik. Mereka benar-benar sejenis. Orang macam apa? Punya teman macam apa? Liu Yan. Bagaimana itu mungkin? Semua ini, mungkinkah Xiao Yan mengarangnya? Lalu teman Xiao Yan, mengapa dia mengatakan melihat Chen Fan lari keluar dari kamar Xiao Yan? Tepat sekali. Jika Chen Fan tidak melakukan semua ini, mengapa dia pergi dan menghancurkan video pengawasan hotel? Benar. Benar sekali. Pasti ada hal lain yang tersembunyi di balik ini. Aku tahu karakter Xiao Yan, dia sama sekali tidak akan menjebak orang lain tanpa alasan. Tentu saja dia tidak akan
memfitnah orang lain tanpa alasan. Itu karena dia menyembunyikan sesuatu. Meminta pemutaran segmen video ketiga. Ini adalah Keluar. The film was translated Bajingan terkutuk and ini. narrated by M Media. Saya harus merekam bukti dia menyerang saya dan merekamnya. Saya akan membuatnya membusuk di penjara. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa berada di kamar sepanjang waktu, tidak pernah keluar? Tidak. Mustahil. Kenapa tidak ada yang masuk? Kalau begitu kalian semua pergi istirahat dulu. Setelah mereka pergi, saya berbaring di sofa dan tertidur. Lalu, saya bermimpi. Mimpi. Ini Chen Hai. Bagaimana dia bisa bersama orang tua itu? Ayah, aku sudah bilang ayah harus berpakaian lebih baik. Mengapa ayah masih berpakaian seperti orang desa? Orang tua ini adalah ayah Chen Hai, ayah mertua saya. Karena saya mengalami mimpi erotis, saya memukul ayah mertua saya. Orang tua itu pasti tidak akan memaafkan saya. Dia akan memberitahu Chen Hai. Chen Hai tidak mungkin menikahi saya. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan itu. Aku tak bisa dihentikan menikah dengan keluarga bergengsi. Saya ingin membuat orang tua ini mengakui kejahatan. Saya akan membuatnya membusuk di penjara. Ya. Hapus rekaman pengawasan. Jadi sejak awal sekali, kau tahu kau telah salah paham terhadap ayahku. Kau mencoba untuk membuat ayahku dihukum mati. Aku, ya Tuhan, jati dialah sendiri yang menghancurkan bukti. Dia bahkan memfitnah ayah mertuanya sendiri. Wanita ini benar-benar jahat. Dia benar-benar jahat. Namun, apa yang ia perbuat pada calon ayah mertuanya, hingga memukulinya sampai seperti itu, sehingga dia lebih memilih untuk mencelakakannya, daripada meminta maaf dan menebus kesalahannya. Memukulinya sampai keadaan seperti apa, Anda akan segera tahu. Meminta pemutaran segmen video berikutnya. The film was translated Dasar and penjahat, narrated tidakkah by kamu M tahu? Media. Saya bertunangan dengan Che Eo Chin dari grup Ken hari ini. Kamu berani merusak reputasi saya akan membunuhmu. lepaskan aku. Tidak peduli siapa kamu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Saya akan memastikan kamu tidak punya keturunan. Inilah mengapa dia menghapus rekaman itu. Liu Yan, kau memiliki keberanian yang luar biasa. Karena mimpi erotisnya sendiri, dia menuduh klien saya secara palsu, telah masuk ke kamarnya dan menyerangnya. Dia kemudian mengumpulkan kaki tangannya dan menimpakan pada klien saya pemukulan dan penghinaan yang tidak manusiawi. Terlebih lagi bahkan, setelah mengetahui kebenarannya, dia tidak berpikir untuk meminta maaf, tetapi malah pergi dan menghapus video itu dan membalikan keadaan, menuduh klien saya secara palsu telah menyerangnya. Ini adalah keseluruhan cerita insiden tersebut. Orang jahat ini. Apakah ini bahkan manusia? Makhluk ini lebih buruk daripada binatang. Saya tidak percaya saya baru saja membelanya. Saya benar-benar pantas mati. Suami. Saya tidak tahu dia adalah ayah mertua saya. Suami. Itu karena saya terlalu mencintaimu. Aku tidak tega meninggalkanmu. Aku takut kau akan menyalahkanku. Itulah mengapa aku melakukan ini. Aku mohon, tolong maafkan aku. Menjauhlah. Kau mencari kematianmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ketua. Haruskah kita? Gunakan masalah ini sebagai kesempatan untuk memperingatkan Xiao Hai.
Sampaikan perintahku. Masukkan grup Chen ke daftar hitam. Halo, Ini buruk Cheo Chan, Haife, Killing, The Zheng film was Guang. translated Tiga konglomerat and besar secara narrated kolektif by menarik M modal Media. mereka. Bank membatalkan pinjaman kepada grup Chen, serta perusahaan-perusahaan mitra kami berturut-turut mengusulkan pemutusan kontrak kepada kami. Nilai pasar perusahaan telah anjlok. Apel, ini, Xiao Hai, apa yang terjadi? apa yang terjadi? Mereka yang melanggar grup Shanghai kami hanya memiliki satu hasil, penutupan kebangkrutan dan likuidasi. Chen Hai, aku tidak pernah menyangka kamu akan melihat hari ini. Bukankah kamu bilang, kamu akan membuat keluarga Liu kami bangkrut? Mengapa kamu yang bangkrut duluan? Liu Yan. Chen Hai, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ini adalah pesanan 10 miliar dari grup Shanghai. Kami bisa membayar di muka, 50% dari pembayaran tunai. Aku akan menganggap ini hadiah pertunanganmu untuk Xiaoyan dan dirimu sendiri. Selama kamu dan Xiaoyan melanjutkan pernikahan, uang tunai 5 miliar ini cukup untuk menutupi kekurangan dana kamu. Pesanan 10 miliar. Terima kasih kakak ipar. Pesanan 10 miliar. Ini benar-benar pesanan 10 miliar. Xiao Tao, kamu memang yang berhasil. Dengan pesanan 10 miliar ini, dan pembayaran di muka 5 miliar ini, keluarga Liu kita tidak hanya akan kokoh. Mungkin, kita bahkan bisa langsung menjadi keluarga terkemuka di Haidu. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Chen Hai, tidak menyangka ini The kan. film was Keadaan translated sudah berbalik. and narrated by Dulu, M Media. kamu memperlakukanku seperti sampah. Tapi sekarang, aku akan membuatmu tidak bisa menjangkauku. Paman kedua, kini saat yang tepat mengambil kendali. Grup Chen. Selama kamu membuat Chen Hai dan Xiaoyan melanjutkan pernikahan, kami akan menyediakan modal 5 miliar ini untuk menutupi defisitnya. Begitu dia mengatasi kesulitan ini, Grup Chen akan segera melompat menjadi konsorsium 100 miliar. Kita akan melambung menuju kesuksesan di masa depan, menjalani kehidupan yang nyaman dan kaya. Xiao Tao, itu pasti kamu. Jangan khawatir, selama uangnya tersedia, kamu pasti tidak akan kehilangan manfaatnya. Xiaoyan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Xiao Hai seperti itu? Antara suami dan istri, pasti ada konflik. Seperti kata pepatah, bertengkar di ranjang berbaikan di ranjang. Sekarang, perusahaan Chen Hai sedang menghadapi krisis. Ini bahkan lebih merupakan waktu bagi kita untuk bekerja sama dengan sepenuh hati. Ayah, Setelah pernikahan, kamu bisa membagi setengah aset dengannya. Selama perusahaan Chen Hai mengatasi krisis, kita bisa mendapatkan setidaknya 50 miliar. Xiao Hai, selama kamu meminta maaf kepada Xiaoyan, apa yang terjadi hari ini akan diselesaikan. Di masa depan, yakinlah, kita akan tetap menjadi keluarga. Krisis perusahaanmu, kami akan membantumu dan membantumu menyelesaikannya. Kau ingin aku meminta maaf padanya? apa salahnya memintamu meminta maaf? Sudah berapa kali kamu menamparku hari ini? Apakah kamu tidak menghitungnya? Chen Hai, aku memberitahumu. Jika kamu ingin keluarga Liuku membantumu mengatasi kesulitan ini, kamu hanya punya satu jalan ini. Chen Hai, bukankah kamu selalu ingin mendirikan perusahaan hebat untuk menjadi bertanggung jawab, pengusaha yang berhati nurani? Kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Jika kamu tidak setuju, maka puluhan ribu karyawan di grup Chinmu semuanya akan kehilangan pekerjaan. Pada saat itu, istri-istri mereka, orang tua, dan anak-anak, semuanya tidak akan mampu menafkahi diri mereka sendiri, kehilangan sandaran mereka. Dan ini, semuanya akan menjadi kesalahanmu. Cukup. Mengapa kamu berteriak? Apa? Kamu bisa memberinya 5 miliar? Jika bahkan Ketua Chin tidak bisa melakukannya, maka di dunia ini tidak ada yang bisa mencapainya. Manajer Umum Haidu Bageli, Shanghai Manajer Umum Bageli. Xiang Lei, Presiden Perusahaan Teknologi Tianhai, Suling Presiden Perusahaan Teknologi Tianhai. Zulin, Presiden Grup Logistik Haidu, Qiansen Presiden Grup Logistik Haidu. Qiansen, menyambut Ketua Chin dari Grup Shanghai. Ayah, kau benar-benar. Grup Shanghai didirikan oleh ibumu dan aku, seorang diri. Tahun kamu berusia 6 tahun. Dia meninggal karena sakit, di ranjang kematiannya.
Dia memintaku untuk menyembunyikan identitasku, dan baru memberitahumu ketika kamu sudah dewasa. Dia takut kamu akan tumbuh menjadi tuan muda yang bejat. Ibu. Tidak. Ini tidak mungkin. Jika kamu benar-benar ketua, lantas mengapa kau menyaksikannya sendiri saat aku memasukkan perusahaan putramu ke daftar hitam? Tepat sekali. Ini sama sekali tidak masuk akal. Alasan aku tidak segera menyela Sun Tao adalah untuk memberikan peringatan kepada Xiao Hai. Dunia bisnis seperti medan perang. Kau harus berpikir matang sebelum bertindak. Kelinci yang cerdik memiliki 3 lian. Jangan pernah menjadi sombong atau berpuas diri. Jika tidak peduli seberapa baik hasil yang diinginkan, itu hanya akan berakhir menguntungkan orang lain. Ayah. Aku mengerti. Chen Hai sebenarnya adalah pewaris dari nilai pasar triliunan, satu-satunya pewaris grup Shanghai. Ayahnya sebenarnya adalah ketua grup Shanghai. Xiaoyan hampir menjadi istri dari CEO bernilai pasar triliunan. Tidak. Ini tidak mungkin. Kami datang ke sini hari ini, awalnya berniat untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan Muda Chen. Tapi kami tidak menyangka itu dibatalkan. Dan kamu malah menjebak CEO Chen karena menghinamu. Itu sungguh konyol. Kamu sendiri yang mencari masalah ini. Yang tidak beruntung tak dapat masuk keluarga diberkati. Kamu secara inheren berstatus rendah. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin menjadi CEO perusahaan bernilai miliaran dolar. Kamu berpakaian sangat lusuh. Dan kamu berasal dari desa. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Lalu menurutmu, seperti apa seharusnya penampilan orang yang bernilai triliunan? Seperti kamu. Dengan bersemangat memamerkan semua yang kamu miliki. Memamerkannya di depan orang lain. Orang miskin yang tiba-tiba menjadi kaya. Xiao Hai. Serahkan ini padamu untuk ditangani. Kau adalah milik grup Shanghai. Kepala Haidu. Mulai sekarang, kau bukan. Selain itu kau secara palsu menggunakan nama grup Shanghai untuk menipu dan mengakali di sini, menyebabkan kerusakan pada reputasi grup Shanghai. Aku akan dalam kapasitas grup Shanghai, pewaris, mengajukan gugatan terhadapmu. Mengenai kau. Dan kau. Karena menyerang pengembang properti, menghancurkan gelang giok kecil, dan melukai ayahku dengan parah. Selama sisa hidup kalian akan berada di penjara, merenung dengan benar. Kau juga akan membayar harganya atas tindakanmu. Bawa mereka semua pergi. Pergi. Grup Shanghai. Aku hampir menikah dengan grup Shanghai. Aku hampir menjadi bagian dari keluarga kaya. Sudah dekat tinggal sedikit lagi.